Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada dua gendang ditabuh bertalu-talu. Suaranya menjadikan para penari terus bergerak maju. Tahun 2022 akan segera berlalu. Tren positif pemulihan parekraf semoga terus melaju. Ada juga ini akhirnya ini, Bang. Yang saya hormati Pak Men Parekraf, Parekraf RI, Mas Sandiaga Uno, Mbak Wamen, Ibu Sesmen, para deputi yang saya hormati, saya banggakan, yang hadir pada kesempatan yang baik ini, Pak Inspektur Utama, seluruh eselon 2 yang hadir secara fisik maupun secara virtual yang saya hormati, saya banggakan. Seluruh anggota Komisi 10 yang hadir, baik secara offline maupun online, teman-teman TA komisi, staf komisi yang saya hormati, saya banggakan, teman-teman mahasiswa yang magang, terima kasih, semoga semakin menemukan banyak hal. Sudah hampir 5 bulan ya? 4 ya? Oke. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, pagi hari ini, Mas Menteri dan seluruh jajaran kita bisa melaksanakan raker. Semoga limpahan kesehatan, kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Saat yang sama, tepatnya kemarin terjadi gempa bumi yang luar biasa, kita tidak menyangka. Efeknya begitu luar biasa, sampai hari ini tercatat 268 orang meninggal di 12 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Cianjur. Untuk itu izinkan pada kesempatan yang baik ini kita berdoa bersama menginginkan cipta sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya pimpin dengan doa Islam, semoga semua yang meninggal karena gempa kemarin mendapatkan ganjaran surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Terima kasih. Saya miris sekali Mas Menteri karena ada 2 mobil yang di dalamnya anak-anak tertimbun dan akhirnya semua meninggal. Hampir ada 16 anak-anak kita yang ada di mobil angkot begitu. Luar biasa kejadian ini karena memang magnitudenya ada di daratan ya, jadi kerasa betul walaupun 5,6 itu meluluh lantakkan betul. Sampai hari ini tercatat hampir 65.000 orang mengungsi, jadi luar biasa ini. Terima kasih atas doanya, semoga semua evakuasi berjalan dengan baik dan semua kebutuhan yang diperlukan kepada para pengungsi bisa dimudahkan, semua uluran tangan terus mengalir di Kabupaten Cianjur. Menurut laporan Sekretariat Komisi telah hadir 30 anggota dari 8 fraksi sudah memenuhi quorum.
Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya buka rapat kerja pagi hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Ibu sekalian saya hormati, agenda rapat kita hari ini tiga agenda. Yang pertama, evaluasi program kerja tahun 2022. Yang kedua, pembahasan terkait dengan isu implementasi PP nomor 24 tahun 2022. Yang ketiga, agenda terkait dengan laporan dan harapan hasil pertemuan G20 dan peluang peningkatan parekraf. Jadi sekali lagi atas nama Komisi 10 juga memberikan apresiasi Mas Menteri. Pertemuan G30 helatannya luar biasa dan pasti ada peran signifikan dari Mas Menteri beserta seluruh jajaran terkait dengan penyelenggaraan G20. Apakah disetujui? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum sepenuhnya kita berikan kepada Mas Menteri, izinkan saya melalui meja pimpinan membacakan beberapa catatan yang menjadi concern Komisi 10 dalam kurun program kerja 2022 ini yang tinggal menghitung hari. Interupsi pimpinan, interupsi sebentar. Persilakan. Saya lihat buku yang daftar isi yang dibagikan oleh Kemenkraf. Ada keempat, pembahasan RUU KUHP persinahan. Saya pikir kita tidak usah bahas itu di sini. Usung saya. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Tadi memang sudah tidak masuk, Bang. Tidak menjadi bagian dari agenda. Iya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, agenda yang pertama yaitu terkait dengan evaluasi program kerja tahun 2022. Agenda pertama ini akan lebih fokus membahas mengenai evaluasi program kerja Kemenparekraf RI, baik program prioritas nasional maupun program prioritas Kemenparekraf sendiri. Dalam beberapa paparannya, Kemenparekraf telah menyampaikan mengenai target kinerjanya, yaitu di dalam tabel bisa kita lihat indikator kinerja dan target 2022, baik pada konteks nilai devisa pariwisata yang akan ditargetkan tahun 2022, kontribusi PDB pariwisata, nilai ekspor produk ekonomi ekraf, nilai tambah ekonomi kreatif, jumlah kunjungan Wisman, jumlah pergerakan Wisnus, peningkatan turis, sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh Kemenparekraf. Mumpung masih ada waktu, apakah semua target sudah terpenuhi dari sisa waktu pada tahun 2022 itu. Atas beberapa indikator kinerja yang sudah ditargetkan pada tahun 2022, pemerintah sudah mulai memberikan kelonggaran terhadap perjalanan baik darat, udara maupun laut dengan tidak harus adanya swab antigen atau PCR. Kebijakan ini tentu saja merupakan angin segar bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Di tengah angin segar pariwisata ini, Komisi 10 DPR RI ingin mendapatkan penjelasan bagaimana langkah-langkah strategis pemulihan dan penguatan parekraf tahun 2022 serta capaiannya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami banggakan, ada beberapa pertanyaan catatan yang kami ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan agenda yang pertama ini, yaitu perlunya program dan kegiatan agar difokuskan pada pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta menekankan untuk memprioritaskan pergerakan wisata Nusantara.
Perlu program dan kegiatan dalam bentuk bantuan langsung kepada pelaku parekraf menjadi prioritas dan tidak melakukan pemotongan anggaran. Ini catatan yang dulu sudah kita bahas bersama. Strategi pemasaran agar dilakukan lebih kreatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Perencanaan DAK agar menjadi bagian dari strategi pariwisata terintegrasi di daerah destinasi wisata prioritas, super prioritas, dan desa wisata, dan destinasi wisata unggulan lainnya di daerah. Ini catatan kami waktu itu terkait dengan DAK. Hal ini kami sampaikan karena tema RKP tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Dari tema RKP tersebut, Komisi 10 perlu mendapatkan penjelasan bagaimana capaiannya sampai pada tanggal 23 November hari ini. Bapak Ibu sekalian saya hormati, agenda yang kedua, Mas Menteri, bisa seluruh jajaran, Mbak Wamen, terkait dengan isu implementasi peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif. Mengenai PP ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah menerbitkan peraturan turunan dari Undang-Undang Ekraf. Meskipun peraturan turunan ini diterbitkan tidak sesuai target sebagaimana amanat undang-undangnya, karena PP ini seharusnya diterbitkan paling lambat tanggal 24 Oktober tahun 2021. Ya mungkin telat 1 tahun. Agenda ini kami bahas karena setelah membaca PP-nya, ternyata terdapat beberapa poin yang menyebabkan PP ini tidak dapat secara langsung diimplementasikan atau masih memerlukan prakondisi untuk implementasinya. Antara lain isu menyangkut soal perlunya fasilitasi sistem pencatatan penerima fasilitas pembiayaan pelaku ekraf dan akses data kekayaan intelektual yang telah dijadikan jaminan. Perlunya fasilitasi penyusunan regulasi di sektor jasa keuangan untuk mendukung skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Catatan kami yang ketiga, perlunya mempersiapkan integrasi sistem elektronik antar KL yang memfasilitasi pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. Catatan kami yang keempat, perlunya pembentukan BLU pembiayaan dan pemasaran di dalam tubuh Kemenparekraf Baparekraf RI sendiri. Oleh karena itu kami mengharapkan penjelasan dari Kemenparekraf Baparekraf RI mengenai implementasi dari peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2002 tersebut. Bapak Ibu sekalian, agenda yang ketiga yaitu mengenai laporan dan harapan hasil pertemuan G20 dikaitkan dengan peluang peningkatan parekraf di Indonesia. Kami melihat potensinya cukup luar biasa, kehadiran negara-negara G7 sangat maksimal. Karena itu mungkin nanti Mas Menteri bisa menjelaskan kaitannya dengan potensi yang bisa kita dorong ke depan. Mungkin juga hasil-hasil dari pertemuan bisnis khusus dari G20 yang mungkin bisa di-sharekan pada kesempatan yang baik ini. Demikian Mas Menteri, Mbak Wamen, dan seluruh pejabat, Bapak Ibu sekalian, anggota komisi yang saya hormati, pengantar dari raker ini. Kita sepakati waktu sampai pukul 12. Apakah disetujui? Terima kasih. Kami persilakan Mas Menteri. Pergi ke pasar membeli papan. Papan dibeli untuk dekorasi taman. G20 telah sukses dilaksanakan. Insya Allah sektor parekraf semakin terdepan.
Bukan mudah memasang jerat. Jerat dipasang dengan papahnya. Mari terus Komisi 10 bersinergi dengan erat, tentram masyarakatnya, pulih bangsanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam pariwisata bangkit penuh semangat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Ibu Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Ibu anggota Komisi 10 DPR RI yang kami hormati dan kami banggakan. Sebelum kami memulai paparan berdasarkan agenda, kami juga ingin atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengirimkan doa terbaik atas keprihatinan kita semua terhadap gempa yang terjadi di Cianjur dan beberapa kabupaten dan kota sekitarnya yang terdampak. Tentunya ini pukulan yang sangat berat. Terutama kami mendapat laporan bahwa banyak anak-anak yang menjadi korban. Kami mendoakan yang terbaik bagi para korban, husnul khotimah, dan tentunya mereka meninggal syahid. Dan bagi korban yang masih dalam perawatan segera diberi kesembuhan, dan bagi keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan ketabahan. Yang kedua, kami dengan sangat sedih menyampaikan bahwa rekan kami, Deputi Bidang Industri dan Investasi, Bapak Hengki Hotma Parlindungan Manurung, telah berpulang dan meninggalkan kita. Tepat di awal bulan November, setelah bertugas di KEK Singosari, KEK Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Malang, beliau dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kami memohon maaf jika ada kesalahan mendiang Pak Hengki dalam tugasnya, terutama dalam berinteraksi dengan Bapak Ibu yang terhormat dari Komisi 10 yang beliau sangat hormati. Dalam beberapa kesempatan beliau menyampaikan bahwa merupakan suatu kehormatan untuk melayani masyarakat pariwisata ekonomi kreatif dan mendapatkan bimbingan dari Komisi 10 DPR RI. Saat saya menemui Ibu Flora, istri dari Pak Hengki, beliau menyampaikan bahwa walaupun Pak Hengki dalam keadaan kurang sehat waktu itu, beliau mendahulukan tugas. Dan beliau meninggalkan kita di saat menjalankan tugas untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan inspirasi dan motivasi yang disampaikan Pak Hengki dan diberikan yang terbaik bagi NKRI menjadi penyemangat kita untuk kepulihan dan kerja-kerja bersama kita ke depan. Selanjutnya, kami ingin memberikan perkenalan kepada ada 2 anggota baru di tim kedeputian. Pertama, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan. Ini sudah tidak asing lagi. Dulu menjabat di Direktur Markom, sekarang mendapat tugas baru di D2 kami menyebutnya, Ibu Deputi
Martini Muhammad Paham atau dipanggil Ibu Diah Paham. Silakan berdiri Bu Diah. Ini jadi jabatan baru tapi stok lama. Ibu Insinyur Diah Paham ini menguasai sekali bidang marketing dan kepariwisataan, pemasaran, tapi sekarang tugasnya lebih luas lagi untuk penyiapan SDM dan hubungan dengan begitu banyak stakeholders di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan Deputi Bidang Pemasaran yang baru, Ibu Ni Made Ayu Martini. Beliau, silakan berdiri Bu. Oh sudah, sampun. Beliau asli dari Jembrana, Bali, bertugas lama di Kementerian Perdagangan, khususnya di dalam pemasaran produk-produk dalam negeri, dan sebelum mengawali karir di Kementerian Luar Negeri. Mudah-mudahan dengan Bu Made bergabung, kinerja pariwisata dan ekonomi kreatif kita akan semakin meningkat, terutama dari sisi pemasaran. Dan dua Martini ini, namanya duanya sama-sama Martini, semakin memperkuat tim emak-emak yang ada di Parekraf. Jadi sekarang posisinya dari total 7 deputi sudah mayoritas dikuasai oleh emak-emak. Oleh perempuan hebat, perempuan luar biasa. Ada 4 dari 7 kedeputian, selain sebelah kiri dan sebelah kanan saya ini juga perempuan. Ibu Wamen, Mbak Wamen dan Ibu Ses. Selanjutnya kami akan secara singkat menyampaikan paparan tentunya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tanggal 23 November 2022 ini raker bisa kita laksanakan dengan 3 agenda yang tadi sudah disampaikan Bapak Ketua. Mulai dari evaluasi program kerja sampai laporan G20. Berkaitan dengan agenda pertama, Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI, kami secara singkat menyampaikan astungkara, alhamdulillah wa syukurillah, puji Tuhan bahwa hasil dari kinerja pariwisata dan ekonomi kreatif positif, dan kami optimis di sisa akhir beberapa bulan ke depan ini kami bisa mencapai target yang maksimal. Dapat dilihat dari realisasi anggaran per program di slide ini, di mana program dukungan manajemen sudah mencapai hampir 80%, juga kepariwisataan dan ekonomi kreatif dan pelatihan vokasi. Selanjutnya kami akan sampaikan persatuan kerja, bahwa di kebijakan strategi sudah mencapai 81%, dan juga di beberapa deputi lain menunjukkan target yang sangat optimis sehingga nanti serapan dan kinerjanya bisa kita berikan secara optimal. Selanjutnya per sumber dana rupiah murni sudah ada di hampir 80%, PNBP 70%, dan selanjutnya dapat dilihat di slide ini. Per jenis belanja di slide selanjutnya, dan ini juga sudah menunjukkan kinerja yang positif. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI, ada beberapa isu yang ingin saya sampaikan, dan ini sebetulnya sudah tersolusikan. Pertama, adanya blokir automatic adjustment, tapi kami baru saja menerima surat dari Ibu Menteri Keuangan bahwa automatic adjustment ini sudah di take out, sudah dikeluarkan, sehingga tidak lagi menjadi pertimbangan, dan oleh karena itu maka penyerapan anggaran kita targetkan akan maksimal di akhir tahun.
Juga ada beberapa isu mulai dari di awal masih adanya pandemi dan kegiatan yang bersumber pada pinjaman luar negeri, juga jadwal pelaksanaan banyak yang masih terdistribusi di akhir tahun, dan juga event pameran luar negeri, dan tuntasnya kegiatan ini terjadwal memang lebih backloading. Oleh karena itu kami di tahun-tahun yang akan mendatang akan mengupayakan untuk front loading dari kegiatan kita. Bapak Ketua dan Bapak Ibu Wakil Ketua serta anggota Komisi 10 DPR yang terhormat, selanjutnya berkaitan dengan target dan capaian kinerja bisa dilihat seperti ini, bahwa target nilai devisa yang diproyeksikan 0,86 sampai 1,71 miliar US dollar, tembus capaian sementaranya hampir 3 kali lipat dari target di angka 4,26 miliar US dollar. Target kontribusi PDB pariwisata 3,6%, capaian sementara sudah mencapai 2,37%. Target nilai ekspor produk ekonomi kreatif diproyeksikan 25 miliar, sudah mencapai 21 kurang lebih miliar US dollar. Nilai tambah ekonomi kreatif nasional target 1.236 triliun, dan kami optimis ini akan tercapai juga di angka 1.236 triliun atau lebih. Nah, yang paling membanggakan adalah target kunjungan wisatawan mancanegara yang awalnya di 1,8 sampai 3,6 juta per hari ini, sementara sudah mencapai 2,3 juta wisatawan mancanegara. Dan dengan adanya perhelatan G20 dan liburan Nataru, kami meyakini bahwa ini akan menembus target ambang batas atas. Dan dari total kunjungan wisatawan Nusantara juga telah capaian sementaranya melebihi dari target ambang batas bawah, yaitu 633 juta perjalanan. Berita baik juga dapat kami sampaikan bahwa Indeks Travel and Tourism Development kita meraih peringkat 32, jauh di atas target yang ditetapkan dan mengungguli Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang pada saat yang lalu mungkin tidak pernah terpikirkan. Di sisi SDM kepariwisatan dan ekonomi kreatif terus meningkat serapan tenaga kerja dengan angka 21,64 juta, di mana dari ekonomi kreatif sudah bisa mencapai 22,29 juta. Sehingga jika ditambahkan atau agregasinya, ini bisa mencapai angka 43 menuju 44 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati, pemulihan pariwisata, terutama pariwisata Bali dan destinasi unggulan lainnya, berhasil dilakukan secara tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Terutama pengembangan desa wisata. Dari desa wisata yang dikembangkan ini, terjadi 8 program turunan, di mana kita bisa memetakan 3.620 desa wisata, di slide selanjutnya, dan telah terdaftar di Anugerah Desa Wisata sebanyak 3.419 desa wisata, dan 50 terbaik di 2021 telah terkurasi dan tervisitasi, dan di 2020 juga telah terkurasi dan tervisitasi. Untuk pengembangan SDM-nya, 2.644 partisipan di sektor pariwisata dan 714 di sektor ekonomi kreatif dengan 85 kegiatan fasilitasi melalui beberapa program unggulan seperti bedah desain kemasan kuliner yang mencapai 125 orang partisipan. Program Betty Dewi atau Beli Kreatif Desa Wisata juga sudah diluncurkan dengan meng-onboard 100 desa wisata
50 yang terbaik 2021 dan 50 terbaik 2022 ke dalam platform online travel agent. Selanjutnya, program strategis pengembangan destinasi pariwisata prioritas atau major project juga telah kami rampungkan Raja Ampat, Bangka Belitung, Manado, Likupang dengan konsep penerapan destinasi tematik. Kompetensi SDM juga terus kita tingkatkan dengan capaian 16.600 tenaga kerja di sektor pariwisata dan capaian 1.540 tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif. Tentunya ada masalah klasik infrastruktur yang terus kami upayakan dengan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait dan pemerintah daerah serta orkestrasi pembangunan destinasi pariwisata prioritas berkualitas dan berkelanjutan melalui pengembangan accessibilities, amenities, dan attractions atau 3A. Selanjutnya kami mendorong juga masuknya investasi melalui program Investment Project Ready to Offer, IPRO, khususnya di Danau Toba, Labuan Bajo, Borobudur, dan Mandalika. Dan kami terus menggalakkan promosi destinasi-destinasi tersebut melalui fam trip yang sudah ditawarkan kepada para pelaku parekraf. Kami juga terus melakukan diversifikasi pariwisata berkualitas, terutama segmen wisata minat khusus, melalui carbon footprint, ecotourism, health tourism, medical tourism, sports event, dan event tematik termasuk event daerah. Kami juga menyusun 100 paket wisatawan Nusantara atau disingkat Pak Wisnu yang berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata seluruh Indonesia dan juga sinergi dengan travel agen baik yang konvensional maupun yang online. Pemulihan usaha pengembangan ekosistem ekonomi kreatif juga terus kita lakukan dengan program utama Kata Kreatif atau Kabupaten dan Kota Kreatif dengan capaian 4 kabupaten kota yang difasilitasi dan 35 kabupaten kota dan 231 penerima manfaat. Kekayaan intelektual juga kita dorong untuk 400 produk ekraf dan 460 pelaku ekraf dengan skema pembiayaan dan pemasaran berbasis kekayaan intelektual dan telah ada inkubasi dan pendampingan untuk 20 produk yang terfasilitasi. Memang masih ada kendala di sisi pembiayaan dan fasilitas akses pembiayaan perbankan dan non-perbankan dengan target 103 triliun. Ini harus kita galakan agar bisa terserap, dan untuk pelaku pariwisata telah tersalur 1,9 juta debitur dengan total pembiayaan 94 triliun, dan untuk pelaku ekraf 255.000 debitur dengan total pembiayaan 12,6 triliun. Sektor ekraf ini sangat identik dengan UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia kami terus pacu, dan baru saja kita menyelesaikan Beli Kreatif Sumatera Selatan dengan 200 UMKM terpilih, di mana omsetnya meningkat 89,5%. Era digital harus kita sikapi dengan akselerasi digitalisasi di sektor parekraf. Oleh karena itu, pelatihan SDM dan digitalisasi untuk 10.600 SDM ekraf telah kita lakukan, dan juga digitalisasi materi MICE event melalui microsite indonesia.travel, dashboard sumber daya dan kelembagaan, dan dashboard industri dan pemasaran. Onboarding para pelaku UMKM ini juga kita lakukan melalui platform marketplace. Kami juga melakukan aktivasi melalui planogram, yaitu instalasi produk UMKM, di mana kita tawarkan pada event-event besar seperti MotoGP, Global Platform for Disaster Risk Reductions yang berlangsung di Bali, dan G20, dan telah mencapai hasil yang memuaskan. Dan ada beberapa program yang kami tambahkan dan mendapatkan banyak sambutan oleh masyarakat parekraf, yaitu Santri Digitalpreneur
di 10 pondok pesantren dengan jumlah 500 orang. Ini akan kita tingkatkan ke depan. Baparekraf for Startup, Baparekraf Digital Entrepreneurship, Baparekraf Digital Innovation Lab, Baparekraf Developer Day, dan Baparekraf Digital Talent yang bekerja sama dengan sektor industri dan juga stakeholders, terutama dari dunia usaha. Selanjutnya, izinkan saya memberikan kesempatan, jika diizinkan Pak Ketua, untuk Mbak Wamen melanjutkan tentang PP 24 tahun 2022 dan juga tentang G20. Silakan Mbak Wamen. Baik, terima kasih Mas Menteri. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI, izinkan kami untuk melanjutkan paparan terkait implementasi PP 24 tahun 2022. Pada tahun 2022, kami melakukan beberapa fokus untuk PP 24 ini. Pertama adalah peningkatan kompetensi profesi penilai KI. Kedua adalah penyediaan akses data atas KI yang dijadikan objek jaminan. Ketiga adalah penyiapan sistem pencatatan fasilitas pembiayaan pelaku ekraf. Dan yang keempat adalah penyusunan regulasi terkait sektor jasa keuangan. Dan yang kelima adalah pengembangan insentif kepada pelaku ekraf. Dan tahun depan, pada tahun 2023, fokus tindak lanjut akan sebagai berikut. Pertama adalah menyiapkan platform pendaftaran penilai KI. Kedua, pembentukan BLU. Ketiga, penyediaan sistem manajemen kolektif digital. Dan keempat adalah fasilitasi sistem pemasaran berbasis KI. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menindaklanjuti PP 24, kami juga sudah menetapkan surat keputusan Menparekraf mengenai pembentukan kelompok kerja tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Nanti dari pembentukan tim ini tentunya tim teknis akan dikomandoi oleh masing-masing kedeputian. Selanjutnya kami sampaikan, kami juga telah melakukan sosialisasi PP Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 ini kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepada KL terkait, pelaku ekonomi kreatif, akademisi, notaris, media, dan lain sebagainya. Dan sosialisasi ini telah kami lakukan mulai dari Aceh, Sumut, DKI Jakarta, Banten, Jatim, Kalbar, Yogyakarta, Jateng, Jabar, dan kita akan terus lanjutkan baik secara daring maupun secara luring. Untuk menindaklanjuti isu regulasi terkait sektor jasa keuangan, kami juga telah bersurat kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan tanggal 11 Agustus yang lalu, dan ditanggapi bahwa inti utama tentang peraturan OJK ini tentang kualitas aset tidak membatasi jenis agunan yang dapat diterima oleh bank secara bisnis. Dengan demikian, bank dapat menerima agunan berupa KI dalam pemberian kredit sepanjang bank telah meyakini kemampuan membayar debitur berdasarkan prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Dan untuk mendukung implementasi PP 24, OJK telah mengirimkan surat kepada perbankan yang menegaskan stance atau posisi tersebut. Berikutnya, untuk menangani isu dari kompetensi profesi untuk penilaian kekayaan intelektual, kami juga telah melakukan penyusunan modul pelatihan dengan mengadopsi unit dari Standar Penilaian Indonesia atau SPI, Kode Etik Penilai Indonesia, dan sektor ekonomi kreatif. Pelatihan tersebut kami berkolaborasi dengan Kemenq sebagai pembina dari MAPI atau Masyarakat Profesi Penilai Indonesia. Untuk menangani isu penyediaan akses data KI yang dijadikan objek jaminan, kami telah membentuk tim teknis penyediaan akses data KI yang dijadikan sebagai objek jaminan, juga telah menyiapkan MOU dengan Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum terkait akses data, dan juga kami sedang menjajaki kerjasama dengan Politeknik Keuangan Negara (STAN) mengenai pembentukan program studi penilai KI.
Untuk menangani isu penyiapan sistem pencatatan fasilitasi pembiayaan pelaku ekonomi kreatif, kami juga melakukan beberapa langkah terkait menyelenggarakan koordinasi dengan Kemenko Perekonomian, OJK, Bank Indonesia terkait dengan upaya agar bisa mengakui KI sebagai aset dalam penyaluran kredit usaha rakyat. Dan yang kedua, kami juga berkoordinasi dengan Deloitte terkait skema pembiayaan ekonomi kreatif dan juga pihak-pihak lain yang berkompeten untuk pembuatan KI Hub online dan offline yang dapat dimanfaatkan sebagai sistem pencatatan KI. Untuk penerapan insentif fiskal dan non-fiskal, kami juga melaksanakan pilot project pengembangan IP financing di KEK Singasari Malang, dan ini merupakan salah satu proyek yang dipimpin langsung sebelumnya oleh Pak Hengki, dan akan kami lanjutkan dengan posisi hari ini, yaitu KEK Singasari ini memiliki ekosistem kampung animasi yang fokus ke 4 hal dalam penyiapan SDM, akses permodalan, akses pemasaran, dan penyiapan infrastruktur, dan nanti ini diperlukan regulasi dari OJK untuk memfasilitasi para pelaku yang sudah mendapatkan kontrak kerja berbasis IP untuk menjadi jaminan dalam pembiayaan KUR. Nanti kita akan lanjutkan juga dalam bentuk workshop dan implementasi pilot project pengembangan IP financing di KEK Singasari. Selanjutnya adalah terkait G20, kami sampaikan telah dilaksanakan 2 kali Tourism Working Group di Labuan Bajo dan Bali, dan berpuncak pada Ministers Meeting di Bali. Tourism Chair Summary menghasilkan 2 lampiran. Pertama adalah Ministers Meeting, menghasilkan G20 Bali Guidelines for Strengthening Communities and MSMEs as Tourism Transformation Agents, a People-Centered Recovery. Dan yang kedua adalah memaksimalkan sinergi antara sektor pariwisata dan budaya dan kreatif, dan menjadi bahan diskusi untuk Tourism Working Group G20. Concrete deliverables untuk 2023 ada 4 hal. Pertama adalah merencanakan perekonomian yang lebih dinamis, bagaimana pangan dan rantai nilai pangan dapat meningkatkan pembangunan regional. Kedua adalah dana perwalian multidonor pariwisata yang berkelanjutan dengan World Bank untuk periode 2022 sampai 2029. Dan berikutnya adalah program digital masa depan, dan yang terakhir adalah aplikasi publik bagi pelancong. Tentunya dari Ministers Meeting, kita akan tindak lanjuti dokumen outcome yang bisa dimanfaatkan stakeholders sebagai pedoman dan percepatan pemulihan parekraf dan terlaksananya concrete action yang bisa dikolaborasikan bersama secara nasional maupun multilateral dengan negara G20. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, para pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI yang saya hormati, G20 telah selesai dan kami mengkalkulasi bagaimana estimasi dampak G20 terhadap pariwisata Indonesia. Kami mendapatkan beberapa temuan yang baik. Pertama adalah dari 283 kegiatan, ada 144 road to G20 dan 139 side events yang telah terlaksana dengan sukses. Terdapat 20.559 delegasi dari 20 negara anggota, 9 negara undangan, dan 10 organisasi internasional. Kontribusi presidensi G20 terhadap ekonomi domestik sebesar 7,4 triliun, dengan rincian konsumsi langsung 1,7 triliun rupiah, tenaga kerja langsung 33.000 dan lapangan kerja baru 770.000. Kontribusi presidensi G20 terhadap ekonomi Bali triwulan 3 sebesar 8,09%, dengan rincian transportasi sebesar 35,37%, akomodasi makan minum 25,96%, dan pengadaan listrik 22,46%. G20 juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia kepada dunia internasional dan menjadi wadah buat kita untuk showcasing kemajuan Indonesia dengan pemberitaan-pemberitaan yang positif dan tingkat kepuasan yang tinggi.
Dapat kami sampaikan juga, selain ministerial meeting, sektor pariwisata, Kemenparekraf juga turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan spouse program G20 yang dilaksanakan di Sofitel Nusa Dua Bali, mengambil tema The Journey Indonesian Sustainable Living Culture. Secara sukses telah dilaksanakan, dihadiri oleh 6 spouses dari China, Japan, Republic of Korea, Spain, Turki, dan European Commission, di mana Ibu Negara sendiri yang menjadi host dari spouse program ini. Spouse program ini juga kami yakini telah menjadi medium promosi parekraf yang sangat bermanfaat, karena saat itu banyak sekali media yang meliput, media asing khususnya dari negara-negara terkait kegiatan-kegiatan spouses selama 2,5 jam acara. Berikutnya, kami juga mengintegrasikan elemen-elemen budaya, UMKM, terkait isu-isu keberlanjutan lingkungan, partisipasi gender, dan juga komunitas di dalam spouse program ini, agar selaras dengan tema dari G20 dan bisa menunjukkan kekayaan dan keberagaman Indonesia. Beberapa foto-foto dan dokumentasi akan kami sampaikan pada paparan. Next. Ini ada penyambutan dari Ibu Negara di lobi Sofitel, dan next adalah kegiatan spouses ketika mereka sedang menikmati kesenian tradisional dan budaya Indonesia, serta mereka para spouses ini juga mengikuti workshop yang sangat tradisional, transfer media untuk seperti dari tisu dan ditempelkan memakai lem yang juga sustainable pada tas atau pada topi yang terbuat dari daun lontar. Berikutnya adalah showcasing dan display produk dari UKM, IKM lokal yang telah terpilih, mulai dari wastra, fashion, home decor, craft, juga jamu-jamuan, aksesoris, terus juga ada aromaterapi dan lain sebagainya. Dan next adalah jamuan makan siang bagi para spouses yang dikemas melalui food theater yang menceritakan terkait ketahanan pangan Indonesia. Dan selanjutnya adalah foto bersama spouses pada program KTT G20 Indonesia 2022. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan kepada Mas Menteri. Terima kasih Mbak Wamen. Jadi kalau bisa menambahkan, pertama yang mengenai PP 24 tahun 2022 ini, kami akan gaspol, kami akan percepat akselerasi karena ini sangat ditunggu oleh para pelaku ekonomi kreatif. Dan terobosannya ini sangat game changer. Jadi misalnya Bang Rano ini kan jago buat konten. Kalau filmnya selama ini mungkin ada bagian dari pendanaan yang sudah terbiasa untuk membiayai produksi daripada perfilman, tapi kalau jika ditambah dengan PP 24 tahun 2022 ini, maka kontennya sendiri yang bisa menjadi agunannya, dan kontennya sendiri itu yang mendapatkan pembiayaan dan dijaminkan. Saya terpikir gitu, kalau ada konten YouTube misalnya yang bisa mendatangkan advertising revenue selama 1 tahun itu bisa dihitung dan dibiayai, maka akan lebih banyak konten-konten kreatif dan produk-produk ekonomi kreatif kita, mulai dari sektor musik, film, kuliner, kria, fashion, sampai penerbitan, animasi, dan lain sebagainya yang akan mempercepat perkembangan sektor ekonomi kreatif. Jadi ini menurut saya kita akan all out, dan mohon bimbingan dari Pak Ketua dan seluruh anggota Komisi 10 DPR RI agar kita bisa segera memfasilitasi, menambahkan regulasi dan juga sistem elektronik yang tadi Pak Ketua sudah sampaikan, karena ini
menurut saya suatu hal yang akan mengubah peta di mana Bapak Presiden menyampaikan bahwa ekonomi kreatif kita inilah ekonomi masa depan yang akan menjadi tulang punggung penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja untuk mencapai Indonesia maju. Selanjutnya dari G20, saya juga melihat bagaimana G20 ini betul-betul menjadi satu ajang yang menampilkan sisi terbaik dari keindahan alam kita, sumber daya alam kita yang melimpah, tapi juga keramah tamahan dan sumber daya manusia kita yang berkelas dunia. Dan seperti Presiden Biden sampaikan saya sebelum dia naik Air Force One, dia menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Indonesia. Jadi bukan hanya kita bisa menyelenggarakan G20 baik secara penyelenggaraan dan substansinya dengan Bali deklarasi yang berhasil disepakati, tapi juga leadership kepemimpinan Indonesia Bapak Presiden Jokowi sangat dihargai oleh pemimpin-pemimpin dunia. Dan ini menurut saya saat itu sampai merinding dan merasakan kebanggaan yang luar biasa dan rasa syukur saya bahwa Indonesia dianggap sebagai bangsa yang besar. Dan oleh karena itu atas nama pemerintah kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada Komisi 10 DPR RI yang telah memberikan bimbingan kepada kita, mendoakan yang terbaik mulai dari penyelenggaraan, cuaca yang bersahabat, semesta mendukung, dan mungkin kami juga perlu meminta maaf jika dalam penyelenggaraan G20 ada kegiatan yang terganggu, lalu lintas yang sempat mungkin terdisrupsi atau yang mau mendarat di Bali agak tertunda. Ini karena kita ingin memberikan yang terbaik. Saya mendapat tugas negara untuk menjemput para kepala negara dan semua itu yang disampaikan mulai dari Presiden Biden, Perdana Menteri Australia, dan yang kita tidak hitung awalnya ini Pak Ketua adalah dampak terhadap promosi Indonesia, terutama sisi pariwisata dan ekonomi kreatif. Misalnya, nongkrong barengnya Perdana Menteri Inggris dan Perdana Menteri Kanada di Bumbu Bali. Itu jadi pembicaraan seluruh dunia. Apa yang dipakai, minuman apa yang diminum, makan sate Bali, sambal matah. Ini di restoran Bumbu Bali yang sekarang menjadi destinasi tersendiri. Dan nggak cukup hanya Perdana Menteri Inggris dan Perdana Menteri Kanada. Lagi tengah-tengah makan, Perdana Menteri Jepang juga datang ke situ. Dan beberapa juga produk ekonomi kreatif kita yang naik kelas seperti kain endek Bali yang dipakai oleh para pemimpin dunia berjalan di karpet merah itu seperti fashion show. Saya nggak kebayang berapa nilainya gitu dari promosi, malah mungkin kita lagi ingin menghitung gitu. Karena memakaikan baju ke para pemimpin negara itu kan suatu hal yang ya mungkin rezekinya kita semua nih berkat doa dari Pak Ketua. Ini para pemimpin dunia memakai wastra dari kebanggaan kita, produk ekonomi kreatif kita. Ini promosi yang sangat luar biasa. Dan satu hal yang sangat historik juga adalah pertemuan pertama Presiden Xi dan Presiden Biden. Ini mereka belum pernah bertemu secara fisik setelah Presiden Biden terpilih. Dan mereka memilih Bali untuk menjadi summit mereka pertama. Jadi di hari Senin itu menurut saya mereka sebelum G20 dimulai hari Selasa dan Rabu mereka melakukan summit dan itu seluruh mata dunia memandang Bali dan Indonesia. Jadi ini tentunya yang kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua dan Bapak Ibu pimpinan Komisi 10 dan para anggota Komisi 10 DPR RI yang kami hormati dan kami banggakan. Izinkan kami menyampaikan pantun penutup. Nanti dibalas sama Prof. Tinggi menjulang si pohon cemara, pucuknya meliuk-liuk diterpa angin. Terima kasih Komisi 10 yang telah mengembangkan terus parekraf kita agar kesejahteraan rakyat semakin terjamin.
Terima kasih. Hatur nuhun pisan, matur suksma. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufik walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Menteri, Mbak Wamen atas paparan dari agenda rapat kerja kita pada pagi hari ini. Akhirnya saya dapat cerita itu, karena saya tunggu-tunggu sebenarnya Mas Menteri. Soal G20 itu dari Mbak Wamen, tadi Mas Menteri juga cerita soal apresiasi para kepala negara yang luar biasa. Saya hanya bisa lihat aja kami nih waktu nonton di berbagai channel media, kita membayangkan ada kebanggaan yang luar biasa. Dan yang hebat lagi itu alamnya itu, alamnya mendukung, nggak ada hujan, nggak ada apa. Terima kasih Mas Menteri, Mbak Wamen. Yang kedua, di saat kita membaca PP, waktu itu bulan Juli kalau tidak salah, pada tanggal yang sama 24, jadi sama-sama 24 ini Mas Menteri, undang-undangnya nomor 24, PP-nya nomor 24, dikeluarkan tanggal 24 juga itu, seingat saya. Saya baca detail karena ini ditunggu-tunggu, terus lalu saya bikin opini bahwa enggak sia-sia kita menunggu 2 tahun. PP ini lahir walaupun telat setahun, tapi kira-kira terkonversi karena substansi PP ini yang cukup luar biasa dan betul-betul ditunggu oleh para pelaku ekonomi kreatif di kita. Dan bersyukur sekali. Dan kenapa pula raker ini kita khusus mengagendakan ini, karena semangatnya kita ingin PP ini betul-betul memberi terobosan baru para pelaku ekonomi kreatif kita. Semoga tahun 2023 sudah bisa terlaksana. OJK bisa juga semangatnya untuk percepatan, pihak lembaga keuangan juga melakukan proses percepatan. Insya Allah saya kira ini akan jadi terobosan betul untuk menciptakan apa yang sering menjadi mandat dari undang-undang, yaitu percepatan terbentuknya ekosistem industri ekonomi kreatif kita, terutama di Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian saya hormati, selanjutnya kami persilahkan pada semua anggota untuk memberikan respon dan pendalaman dari 3 agenda yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri dan Mbak Wamen. Kami persilahkan terlebih dulu Bang Rano, nanti menyusul fraksi-fraksi yang lain. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Menteri dan Bu Wamen, saya ingin ucapkan selamat kepada pencapaian yang sangat luar biasa. Namun seharusnya hasil ini menurut saya sudah bisa diprediksi. Jadi kalau tadi mendengar pemaparan Mas Menteri, seakan-akan terkejut dengan semua di atas target. Nah, saya berharap mudah-mudahan Mas Menteri dengan tim ini harus segera menganalisa kenapa, misalnya saya mencatat di sini capaian itu dari target 1,71 bisa mencapai 4,26. Ini bukan autopilot pasti. Ini kerja keras Anda, kerja keras tim Anda. Tidak percuma Bung Hengki pergi. Ini harus dianalisa. Sehingga kalau saya mengamati keinginan Presiden Republik Indonesia yang bersiap-siap menjadikan Indonesia menjadi penyelenggara Olimpiade 36, ini bagian dari keberhasilan ini. Mudah-mudahan Mas Menteri dan tim terutama bisa segera menganalisa kenapa bisa tembus. Ini tembusnya bukan 1 digit tuh Pak Menteri. Ini tembusnya 2 digit. Dari target 1,71 bisa mencapai 4,26. Kemudian dari target
Misalnya jumlah wisatawan dari target 1,8 bisa mencapai 2,27 juta. Ini bukan sementara yang kita pahami, anggaran kementerian terpotong habis. Ini luar biasa. Barangkali ya salah satu karena YouTube-nya Pak Menteri ini ditonton sama pimpinan negara. Nah jadi saya ingin sekali nanti mungkin di tahun depan kementerian ini udah punya hasil analisa sehingga kita bisa mentargetkan tahun depan itu target jumlah kunjungan berapa. Saya nggak tahu apa ada event-event yang lain. Cuman ini apakah ini tembus hanya karena G20? Saya yakin tidak. Tidak. G20 dikunjungi cuma 20.000 orang. Cuman menghasilkan 7,7 triliun. Tapi ini luar biasa. Jadi memang dilihat Indonesia itu menjadi surga turisme. Makanya saya minta maaf, bukan berarti saya mempromosikan diri. Saya pernah membantu Malaysia membuat Truly Asia. Saya tahu bagaimana strategi untuk meningkatkan. Cuman memang kalau kita nggak punya finansial yang kuat, sulit. Di tengah kesulitan finance, tapi saya masih lihat Pak Menteri ada di London misalnya. Itu kan waktu kunjungan ke kedutaan, itu kan bagian dari promo. Walaupun mungkin tidak besar, itu adalah bagian dari promo. Nah yang kedua barangkali untuk Ibu Wamen, Pak Menteri dan Pak Ketua, barangkali satu saat kita harus mengunjungi Kek Singasari ini. Tadi Pak Menteri sudah bicara tentang animasi, dan memang sebetulnya harusnya nih PPFN ada di sini. Kita punya pusat film negara, PPFN. Cuman sayang PPFN ini ada di BUMN, tidak ada di sini. Karena tadi pembuatan konten ini harus ada wadahnya. Jadi mungkin satu saat Pak Ketua kita harus berkunjung atau kunker ke Kek Singasari ini supaya kita bisa lihat bagaimana potensi yang ada di sana. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Menteri. Mudah-mudahan akhir tahun ya maksimal, target maksimal mungkin di atas 85% sih tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.